Di sini saya akan menjelaskan tentang kenampakan bentuk muka bumi. Kenampakan alam merupakan kenampakan bentuk muka bumi. Kenampakan bentuk muka bumi juga sering disebut dengan bentang alam. Lalu kenampakan bentuk muka bumi pun akan berbeda-beda di setiap daerahnya. Untuk kenampakan alam dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kenampakan alam di dataran dan yang kedua ada kenampakan alam di wilayah perairan. Yang berada di wilayah dataran dibagi menjadi 5. Yang pertama ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah dataran luas yang terletak pada ketinggian di atas 200 meter di atas permukaan air laut. Adapun tanaman yang cocok untuk ditanam di dataran tinggi yaitu seperti daun teh, cengkeh, kopi, sayuran, dan juga buah-buahan. Lalu yang kedua ada dataran rendah. Dataran rendah adalah tanah yang keadaannya relatif datar dan luasnya sekitar 200 meter dari permukaan laut. Daerah dataran rendah cocok dijadikan tempat atau wilayah pertanian, perkebunan, kegiatan industri, dan juga sentral-sentral bisnis lainnya. Lalu yang ketiga ada pantai. Pantai merupakan wilayah yang menjadi batas antara perairan dan juga daratan atau antara lautan dan juga daratan. Lalu yang keempat ada gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol dan mempunyai tinggi atau ketinggian puncak sekitar 600 meter di atas permukaan air. Untuk gunung dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada gunung berapi dan yang kedua gunung tidak berapi. Lalu yang terakhir ada pegunungan. Pegunungan adalah bagian dari dataran yang bergunung-gunung tingginya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Kenampakan wilayah perairan. Yang pertama ada sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang yang berasal dari sumber mata air dan bermuara atau berakhir di laut. Lalu yang kedua ada danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas lalu dikelilingi oleh daratan. Lalu yang ketiga ada laut. Laut adalah perairan yang sangat luas dengan ciri air yang asin. Lalu laut juga menghasilkan banyak jenis ikan. Yang keempat ada selat. Selat adalah laut sempit yang ada di antara dua pulau. Dan yang kelima ada teluk. Teluk merupakan laut yang sangat menjorok ke dataran. Contoh teluk yang ada di Indonesia adalah Teluk Penyu. Kenampakan alam juga berpengaruh ke dalam bentuk sosial budaya. Yang pertama ada adat istiadat. Seperti yang kita ketahui, adat istiadat adalah kegiatan atau perilaku yang dilakukan secara turun-temurun. Biasanya untuk adat istiadat ini masih sering dilakukan di daerah pedesaan. Seperti yang kita ketahui juga di daerah pedesaan sampai saat ini masih sering menerapkan yang namanya gotong royong. Dalam contohnya seperti nelayan yang akan mencari ikan, mereka biasanya menerapkan dulu sesajen atau memberikan sesaji untuk dewa laut ketika akan menangkap ikan, lalu juga memberikan sesaji ketika akan menanam padi dan juga ketika saat panen. Untuk mengerjakannya secara bersamaan, seperti yang kita ketahui itu sangatlah berbeda dengan masyarakat yang ada di perkotaan, yang mana masyarakat di kota itu ketika akan membangun rumah pun harus menyewa orang lain, lalu ketika sudah berada di rumah pun mereka sangatlah renggang dengan tetangganya dan tidak begitu dekat seperti masyarakat yang ada di pedesaan. Lalu yang kedua ada peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Untuk peralatan dan perlengkapan hidup manusia ini antara lain seperti berupa pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, dan juga sifat atau alat transportasi dan juga peralatan lainnya yang untuk melengkapi hidup manusia. Untuk perlengkapan hidup yang pertama ada pakaian. Ketika kita melihat kepada sosial budaya dan juga kenampakan alamnya, seperti yang kita ketahui pada zaman dulu bahkan sampai saat ini, manusia masih sering menggunakan atau menjadikan bahan pakaian yang utama itu dari kulit domba atau bulu domba, bulu burung, dan juga kulit buaya. Lalu ada juga yang memakai dedaunan. Pada zaman dahulu, manusia langsung mengenakan bahan-bahan tersebut pada tubuhnya untuk menutupi tubuhnya. Tetapi seiring berjalannya waktu dan juga seiring berkembangnya zaman, mulailah dari bahan-bahan tersebut mulai dijahit dan dibentuk sebagai pakaian yang layak untuk dipakai. Lalu yang kedua ada rumah. Tak ada bedanya dengan pakaian, untuk manusia membuat rumah juga dipengaruhi oleh kondisi alam, baik dari hal yang bentuknya maupun bahan pembuatannya. Seperti yang kita ketahui ketika zaman dulu, bentuk-bentuk rumah itu untuk atapnya pun terbuat dari dedaunan atau pepohonan yang berasal dari kebun. Tetapi untuk sekarang, rumah-rumah itu sudah terbentuk dari bahan-bahan yang lebih kokoh dan lebih kuat yang mungkin asalnya pun bukan berasal dari alam lagi.
Lalu yang berikutnya ada alat transportasi. Seperti yang kita ketahui, pada zaman dahulu belum ada alat transportasi yang maju seperti saat ini. Dan bahkan sampai saat ini pun masih ada daerah-daerah yang menggunakan alat transportasi dari dulu sampai sekarang yang tidak berubah. Seperti dengan menggunakan atau menjadikan binatang atau seringnya yang kita lihat adalah kuda sebagai alat transportasi untuk bepergian. Tetapi memang hal itu sudah tidak banyak diterapkan atau sudah tidak banyak digunakan lagi karena melihat dengan keadaan zaman yang semakin maju sehingga alat transportasi pun semakin maju dan semakin banyak yang layak untuk dipergunakan. Karena untuk jalanan pun ketika zaman dahulu jalanan pun sangatlah tidak mendukung untuk adanya transportasi, tetapi berbeda dengan sekarang, perjalanan akan sangat sekali dimudahkan dengan alat transportasi yang sudah ada. Selanjutnya ada senjata dan alat rumah tangga. Untuk senjata, seperti yang kita ketahui juga sering ditemui pada zaman dahulu ada senjata yang bernama tombak dan juga panah. Tombak dan panah biasanya dibuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar mereka. Lalu dengan seiring perjalanannya waktu ditemukanlah logam, lalu akhirnya untuk senjata pun beralih kepada bentuk-bentuk senjata yang terbuat dari logam atau besi seperti pisau. Dan untuk peralatan rumah tangga dahulu seringnya menggunakan tanah liat, kayu, dan juga bahan-bahan lain yang alami yang berasal dari alam untuk membuat alat-alat rumah tangga seperti membuat pot, membuat piring, dan juga hal-hal yang lainnya. Yang selanjutnya ada makanan. Makanan di Indonesia yang menjadi bahan makanan pokok adalah nasi, tetapi di setiap daerah mempunyai bahan makanan pokok yang berbeda-beda, seperti di daerah Papua yang menjadikan makanan pokoknya itu adalah sagu, dan juga di daerah Madura adalah jagung. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa makanan-makanan yang menjadi bahan dasar pokoknya itu berasal dari alam yang juga bisa dimanfaatkan oleh para masyarakat di sekitar daerah-daerahnya. Lalu yang selanjutnya ada pengetahuan. Seperti yang kita ketahui juga, pengetahuan itu amat sangat dibutuhkan dan juga dicari-cari oleh kita sebagai manusia. Dan juga pengetahuan yang kita cari atau pengetahuan yang kita miliki pastinya amat sangat berhubungan dengan alam. Seperti untuk petani, mereka mencari pengetahuan mengenai cara menanam, cara untuk berkebun, dan segalanya itu amat sangat berkaitan dengan alam. Lalu ada juga siswa atau mahasiswa yang mempelajari tentang rasi bintang. Nah, pengetahuan tersebut juga berkaitan dengan keadaan atau kondisi alam. Lalu yang berikutnya ada kesenian. Di dunia ini siapa sih yang tidak menyukai keindahan? Dan untuk membuat keindahan itu, orang-orang pada zaman dahulu membentuk yang namanya kesenian. Kesenian pun ada berbagai macam, dari mulai tarian, ada nyanyian, dan juga mulai dari karya-karya batik hingga karya-karya lainnya. Dan pastinya kesenian itu dipengaruhi oleh keadaan alam. Lalu berikutnya ada bahasa. Seperti yang kita ketahui juga, walaupun kita dalam satu negara yaitu Indonesia, di Indonesia memiliki banyak sekali beragam bahasa. Dan bahasa itu pun dipengaruhi oleh alam. Kenapa? Karena kenapa bahasa bisa banyak? Itu karena keadaan alam yang ada di Indonesia sangat luas, dari mulai keadaannya yang terhalang oleh gunung-gunung, dihalangi oleh pulau-pulau dan juga laut-laut, sehingga semua manusia tidak bisa bertemu di satu titik. Akhirnya membentuklah suku-suku bangsa yang lain, suku-suku bangsa yang berbeda, sehingga terciptalah juga bahasa-bahasa yang berbeda. Lalu yang terakhir ada sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan di sini meliputi kelompok atau organisasi. Nah, hubungan kekerabatan ini biasanya masih sangat erat ketika berada di daerah-daerah pedesaan atau perkampungan. Dan untuk organisasi-organisasi ini salah satu contohnya seperti misalkan perkumpulan ibu-ibu PKK dan juga koperasi-koperasi daerah yang akan mensejahterakan masyarakatnya. Dan untuk mensejahterakan masyarakatnya pun pasti melihat dulu keadaan sekitar atau keadaan alamnya, seperti keadaan ekonomi dari mulai perkebunannya, pertanian, bahkan hingga ke lautnya yang berkaitan dengan para nelayan. Mungkin dicukupkan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas mengenai dataran tinggi dan dataran rendah yang ada di Indonesia. Yang pertama kali akan kita bahas adalah mengenai dataran tinggi. Nah, apa sih dataran tinggi itu? Sebenarnya sudah dijelaskan ya oleh rekan saya mengenai pengertian dari dataran tinggi dan dataran rendah, tapi di sini akan diulang sedikit. Jadi dataran tinggi ini
berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit, sehingga udaranya itu sangat dingin dan segar. Nah, di Indonesia ini memiliki dataran tinggi nggak sih? Oh, tentu saja. Di Indonesia ini banyak sekali dataran tinggi. Antara lainnya, yang pertama ada dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Nah, Dieng ini adalah salah satu dataran tinggi yang ada di Indonesia. Dieng ini terletak di Kabupaten Wonosobo dan juga Kabupaten Banjarnegara. Nah, di dataran tinggi Dieng ini merupakan salah satu destinasi tempat wisata yang berada di Indonesia. Bisa dilihat sendiri ya, kalau misalnya mencari request dataran tinggi yang ada di Indonesia di mana sih, pasti diarahkan ke Dieng kayak gitu. Nah, dataran tinggi Dieng ini memiliki ketinggian rata-rata 2000 meter di atas permukaan air laut gitu teman-teman. Nah, suhu yang ada di tempat ini itu berkisar antara 12 hingga 20 derajat. Nah, bahkan ketika pergantian antara musim kemarau dan musim hujan itu suhunya bisa mencapai 0 derajat teman-teman gitu. Nah, selanjutnya ini ada dataran tinggi Bandung yang ada di Jawa Barat. Nah, kita juga sudah tahu sendiri ya teman-teman gimana lokasi Bandung, dan juga ada beberapa yang dijadikan sebagai destinasi wisata. Bukan beberapa lagi, banyak sekali tempat yang dijadikan destinasi wisata di dataran tinggi Bandung kayak gitu. Nah, selanjutnya ada dataran tinggi Malang, Jawa Timur. Nah, selain dikenal sebagai kota berpendidikan, Malang juga merupakan tempat wisata yang sangat mengasyikkan. Contohnya ada di Kota Batu ya. Kalau Malang itu identik dengan Kota Batu yang di sana itu sangat dingin gitu teman-teman, yang tidak kalah dinginnya dengan dataran tinggi lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dataran rendah. Apa sih sebenarnya dataran rendah itu? Jadi dataran rendah itu kan wilayah dataran yang relatif datar, luas, dan juga memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut teman-teman. Kalian tahu gak sih sebenarnya di Indonesia itu wilayahnya didominasi dengan dataran rendah dibandingkan dengan dataran tinggi teman-teman, sehingga pemanfaatan dataran rendah itu diutamakan untuk kawasan industri, lalu setelah itu pusat perdagangan dan juga pemukiman penduduk. Ada berbagai dataran rendah yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada dataran rendah Pantura yang ada di Pulau Jawa. Apa sih Pantura itu, dataran rendah Pantura? Jadi dataran rendah Pantura ini merupakan dataran rendah yang memiliki kepanjangan pantai utara. Jadi dataran rendah pantai utara gitu. Nah, dataran Pantura ini terletak membentang dari ujung barat hingga bagian utara Pulau Jawa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sampai ke Kabupaten Gresik. Jauh banget ya teman-teman. Nah, pada wilayah dataran Pantura ini mempunyai kepadatan penduduk yang sangat banyak, dan juga dataran Pantura ini digunakan sebagai tempat tinggal dan pertanian padi untuk membantu perekonomian penduduk di sana gitu. Nah, selanjutnya ada dataran rendah pantai timur Sumatera. Nah, dataran rendah pantai timur Sumatera ini terletak membentang dari pesisir timur Sumatera Utara sampai pesisir timur Lampung. Nah, pada umumnya juga dataran rendah pantai Sumatera ini merupakan hutan hujan tropis dan rawa-rawa. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan adanya banyak dataran-dataran rendah saat ini itu dirubah menjadi lahan perkebunan dan juga lahan kelapa sawit. Dan yang terakhir, ada dataran rendah di Pulau Kalimantan. Jadi dataran rendah ini tuh merupakan dataran yang membentang pada pesisir barat, selatan dan timur Pulau Kalimantan gitu. Dataran rendah di sini itu mempunyai karakteristik dan tipe ciri khas gitu ya,
yang tanahnya itu berupa gambut. Nah, selain disusun oleh tanah gambut, dataran rendah di Pulau Kalimantan ini mempunyai pH yang tinggi dan tanahnya ini kebanyakan terendam oleh air. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, wilayah ini banyak digunakan sebagai membahas mengenai keragaman sosial budaya di Indonesia berdasarkan kenampakan alam. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa keragaman di negara Indonesia cukuplah beragam dan banyak, mulai dari keanekaragaman agama, budaya, suku, adat istiadat, dan yang lainnya. Keragaman sosial budaya di Indonesia tentunya dipengaruhi oleh kondisi fisik di Indonesia sendiri. Keragaman tersebut menyangkut banyak hal mulai dari pola perilaku masyarakat, pekerjaan, adat istiadat, maupun bentuk keseniannya yang masing-masing mempunyai corak dan kekhasannya yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Biasanya, budaya dari suatu daerah dapat kita kenali dari bentuk rumah tradisional, pakaian daerah, bahasa daerah, tarian daerah, lagu-lagu daerah, dan makanan daerahnya. Di Indonesia sendiri mempunyai 34 provinsi yang tentunya pasti mempunyai keanekaragaman budayanya masing-masing. Nah, di sini ada kenampakan alam dan sosial budaya seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa sosial budaya dipengaruhi oleh kenampakan alamnya. Jadi, kita sebagai makhluk sosial yang tentunya akan selalu berhubungan dengan manusia lain harus bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan lingkungannya. Dari proses penyesuaian diri ini memunculkan kebudayaan di masyarakat. Adapun bentuk keanekaragaman sosial budaya yang pertama tentu mempengaruhi suku bangsa, karena setiap suku bangsa pasti memiliki aturan serta tata cara dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Hal ini disebut juga sebagai adat istiadat. Tentu adat istiadat antara suku Sunda dan suku Batak akan jauh berbeda karena hal tersebut akan dipengaruhi oleh kenampakan alam sekitarnya. Lalu yang kedua tentunya mempengaruhi kebudayaan setempat. Kebudayaan suatu daerah akan muncul karena kebiasaan yang turun-temurun yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Kebudayaan tersebut dapat kita lihat dari cara mereka melaksanakan adat istiadat, upacara-upacara adat, tarian, lagu daerah, maupun makanan daerahnya. Contohnya, mereka yang tinggal di wilayah pegunungan meyakini jika kehidupan mereka berasal dari alam pegunungan, sehingga kebudayaannya dipusatkan pada pegunungan. Lain halnya dengan mereka yang tinggal di wilayah pedesaan, karena mereka sangat mengandalkan potensi yang berasal dari sawah, dari ladang untuk kehidupannya mereka sendiri. Mereka pun akan menyelenggarakan upacara adat sebagai bentuk syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang ketiga tentunya mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu masyarakat pedesaan, lalu ada masyarakat perkotaan. Jika di masyarakat pedesaan pada umumnya mereka tinggal di daerah pegunungan, dataran tinggi, wilayah perairan di sekitar sungai maupun di danau. Tentunya kehidupan mereka bercorak pada kenampakan alam sekitarnya. Contohnya, jika mereka yang tinggal di wilayah perairan di pinggir laut, maka mereka akan berprofesi atau bermata pencaharian sebagai seorang nelayan. Sedangkan masyarakat perkotaan pada umumnya mereka sudah beragam, terdiri atas berbagai suku, golongan, ras, maupun agama. Jika masyarakat perkotaan pada umumnya sudah jarang mengandalkan kenampakan alam di sekitarnya, berbeda dengan masyarakat pedesaan yang tadi. Mereka pada umumnya tinggal di daerah dataran rendah dan kehidupannya pun sudah modern. Jarang sekali mereka menyelenggarakan upacara adat seperti masyarakat pedesaan yang mereka lakukan. Dikarenakan kehidupan yang sudah modern dan kemajuan teknologi, banyak dari masyarakat perkotaan bermata pencaharian atau mempunyai pekerjaan sebagai seorang pedagang, pegawai kantor, pengusaha, buruh, guru, dan yang lainnya. Tentunya keadaan alam atau kenampakan alam inilah yang mempengaruhi
kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai dampak kenampakan alam terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam itu sendiri yaitu semua yang ada di bumi secara alami yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya, seperti hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau sumber daya alam non-hayati. Nah, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah kita menggunakannya, atau dengan kata lain sumber daya alam ini sangat terbatas, seperti gas alam, minyak bumi, dan barang tambang yang lainnya. Nah, sumber daya alam tersebut dapat memberikan manfaat bagi manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya alam itu memberikan dampak positif, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Ya, yang pertama sumber daya alam hutan. Indonesia merupakan negara dengan luas hutan ketiga terbesar di dunia, yang memiliki fungsi utama yaitu paru-paru dunia serta penyeimbang iklim global. Sumber daya alam hutan ini telah cukup lama dimanfaatkan oleh manusia. Nah, terdapat dampak positif dalam pemanfaatan hutan. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan manusia dari hasil hutan seperti kayu, sumber pangan yang berasal dari hewan dan tumbuhan hutan, lalu sumber obat-obatan yang berasal dari hutan, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, bertambahnya pendapatan atau devisa negara dari penjualan hasil kayu dan produk-produk yang berbahan dasar kayu, misalnya furniture, bahan bangunan, dan yang lainnya. Lalu bertambahnya lapangan kerja dalam sektor kehutanan. Lalu yang terakhir, mendorong perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan berkembangnya industri berbahan kayu dan hasil hutan yang lainnya. Pemanfaatan sumber daya alam hutan akhirnya cenderung berlebihan. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan kebutuhan manusia secara terus-menerus. Akibatnya, pemanfaatan hutan menimbulkan dampak negatif. Pertama, bertambahnya lahan kritis akibat dibiarkannya hutan yang telah ditebang kayunya. Lalu yang kedua, spesies yang terancam punah bahkan telah mengalami kepunahan akibat habitat atau tempat hidup mereka telah hilang. Juga berkurangnya fungsi hutan sebagai pengatur tata air, konservasi tanah, fungsi klimatologi, dan fungsi yang lainnya. Yang keempat, meningkatnya peristiwa banjir, kekeringan, dan longsor. Yang kedua yaitu sumber daya laut. Sebagaimana halnya hutan, sumber daya laut Indonesia juga sangat melimpah. Berbagai jenis yang ada di laut seperti jenis-jenis ikan, terumbu karang, mangrove, kepiting, dan yang lainnya. Nah, lahan pesisirnya juga dapat dimanfaatkan sebagai tambak udang, kepiting, kerapu, dan yang lainnya. Bagaimana halnya hutan, laut juga memberikan dampak positif berupa sumbangan bagi pendapatan negara, menyediakan lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Namun pemanfaatan tersebut menimbulkan dampak negatif. Yang pertama, rusaknya ekosistem terumbu karang akibat penangkapan ikan memakai bahan peledak. Lalu yang kedua, rusaknya ekosistem mangrove sebagai pelindung laut akibat usaha pertambakan. Ketiga, terjadinya pencemaran laut akibat tumpahnya minyak dari kapal tanker. Nah, yang ketiga, sumber daya mineral. Indonesia telah cukup lama memanfaatkan sumber daya mineralnya. Walaupun berlimpah, pemanfaatan sebagian sumber daya mineral di Indonesia masih tergolong rendah. Walaupun rendah, sektor pertambangan masih menjadi sumber utama pendapatan negara. Namun demikian, dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha tersebut juga cukup besar. Yang pertama, kerusakan lingkungan dari lahan bekas galian
memberikan dampak berupa tingginya laju erosi. Yang kedua, lokasi pertambangan di tengah hutan sehingga merusak ekosistem hutan. Lalu yang ketiga, munculnya konflik sosial dalam penguasaan lahan pertambangan. Lalu yang keempat, pencemaran sungai dan wilayah perairan lainnya akibat bahan kimia yang berbahaya dari hasil proses hasil tambang. Lalu yang keempat, sumber daya pertanian. Negara Indonesia merupakan negara agraris, yang berarti sebagian besar penduduknya bekerja dalam bidang pertanian. Daya pertanian memberikan dampak positif, yaitu sebagai sumber pangan dan menyediakan lapangan kerja bagi penduduk. Dalam perkembangannya, jumlah penduduk terus bertambah dan kebutuhan pangan pun terus meningkat. Dilakukanlah upaya dalam bidang pertanian. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas hasil pertanian menggunakan pupuk. Lalu yang kedua, meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Namun upaya tersebut pada satu sisi membuahkan hasil berupa peningkatan hasil pertanian. Namun demikian, ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan. Yang pertama, berkurangnya lahan hutan akibat alih fungsi menjadi lahan pertanian. Kedua, meningkatnya laju erosi akibat pembukaan lahan hutan untuk pertanian dan praktek pertanian yang menggunakan lahan-lahan dengan kemiringan lereng yang besar. Yang ketiga, menurunnya kesuburan tanah akibat pemanfaatan yang intensif atau terus-menerus. Terjadinya pencemaran lingkungan akibat kegiatan pemupukan dan pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida dan insektisida yang secara berlebihan. Ya, pembelajaran IPS di sekolah merupakan salah satu mata pelajaran yang sengaja dirancang dan dilaksanakan untuk mengembangkan sikap cinta terhadap lingkungan. Nah, upaya untuk menciptakan karakter peduli terhadap lingkungan, siswa harus terjun langsung sehingga siswa dapat mengetahui cara menjaga dan mencintai lingkungan sekitarnya. Nah, pada pembelajaran IPS ini dapat berhasil jika guru dapat melakukan pendekatan pembelajaran yang menyenangkan, interaktif, dan komunikatif. Untuk menemukan sikap cinta pada lingkungan dan menjaga lingkungan sekitarnya, dapat dilakukan beberapa kegiatan hal-hal yang sederhana. Yang contohnya, yang pertama, kegiatan olah sampah. Kegiatan berupa mengumpulkan sampah dan memilah sampah organik dan sampah anorganik serta mendaur ulang sampah. Yang kedua, kegiatan piket pagi yang dilakukan oleh setiap siswa dengan membersihkan ruangan kelasnya. Lalu yang ketiga, kegiatan berpakaian rapi, di mana menjaga kerapihan dalam berpakaian saat mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Lalu kegiatan cuci tangan yang baik dan benar, kegiatan sanitasi dengan membersihkan jari dan jemari menggunakan air atau cairan lainnya agar tetap bersih. Lalu yang terakhir, kegiatan perawatan taman dan lingkungan sekolah, yaitu di mana kegiatan yang menjaga taman sekolah dan lingkungannya serta prasarana yang ada agar tetap layak fungsi. Nah, tujuan kegiatan tersebut adalah yang pertama, membantu upaya pelestarian lingkungan sekolah dengan penghijauan, pemeliharaan, perawatan lingkungan sekolah yang tertata dan bersih. Lalu yang kedua, menarik perhatian siswa dalam kepedulian lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga, meningkatkan kepekaan dan motivasi siswa akan pentingnya berpartisipasi dalam penghijauan dan kebersihan lingkungan sekolah. Lalu yang terakhir, mengembangkan sikap kerelawanan siswa yang terlibat dalam kegiatan ini. Jadi, pendidikan lingkungan tersebut merupakan suatu program pendidikan
untuk membina siswa agar memiliki kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional serta bertanggung jawab terhadap